James. Oke, James silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih buat sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih pada Tuhan Noah sudah berdoa. Semoga pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mudah. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Nah, sebelum kita masuk materi kita hari ini, silahkan perhatikan dulu sekelilingnya apakah ada sampah dan tolong rapikan dulu mejanya ya. Boleh bulan bisa sedikit sebelah kanan. Nah, materi kita hari ini tentang bencana. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan bisa terlebih dahulu. Yang pertama itu Andini, Mira, Aisyah Putri, kemudian ada Sekulan, Algita, Dea, Puji, Nisa, Mai, James, Hadir, Bu. Zakia, Rashid. Oke, baik. Apakah ada teman-temannya yang tidak hadir? Ada Bu, yang datang Bu. Sakit. Semoga cepat berkesembuhan ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, anak sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, seperti yang kita ketahui, beberapa bulan yang lalu itu ada kejadian bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Nah, apakah Anda sekalian ingat apa yang terjadi di Pulau Sumatera? Bencana kalau hujan sepanjang longsor di mana-mana. Iya benar. Nah, itu sangat mengguncang kita sebagai manusia ya. Sangat menghancurkan peradaban. Maksudnya itu di sini banyak rumah yang rusak dan banyak korban jiwa. Oke. Kita akan masuk supaya kita lebih paham, kita akan masuk kepada video. Nah, silakan perhatikan video. Anda saksikan saat ini bukanlah daratan baru yang muncul dari masa lalu, dan ini bukanlah parang tanah kering. Ini adalah pantai Pader di kawasan Bintawar, Kota Padang. Tempat yang biasanya menyajikan pasir dan debur ombak, hari ini berubah total menjadi lautan kayu. Ribuan ton material, mulai dari ratu kecil, sampah plastik, hingga batakan raksasa sebesar drum, menutup rapat permukaan muara. Pemandangan ini bukan sekedar fenomena alam biasa. Ini adalah jejak visual dari amarah sungai. Pesan kelam yang dikirimkan langsung dari Hulu Sumatera Barat menuju pesisir Kota Padang. Dari video ini, adakah dari Anda semua yang bisa menyimpulkan apa yang sedang terjadi di Padang tersebut? Mungkin James bisa maju ke depan menyimpulkan apa yang sedang terjadi di Kota Padang dilihat dari video ini. Anda silakan menambahkan. Di sini saya menyimpulkan, karena kita lakukan adalah satu contoh kejadian dalam proses pencarian. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang ada di video ini. Video dari Ibu Ike Kumalasari berikan. Ini adalah contoh video bencana. Seperti yang dalam Ibu bilang, bencana itu adalah satu kejadian yang bakal merugikan kepada masyarakat, kerusakan. Nah, di bagian hilir, di sini kan terjadi di dekat pinggiran pantai terjadi tumpukan-tumpukan kayu bekas-bekas melakukan penebangan secara liar. Lalu proses-proses yang bisa merugikan alam itu sendiri. Nah, lalu ketika akar-akar sudah tidak kuat menampung lagi, otomatis dia akan mengalirkan suatu
lewat aliran-aliran sungai yang sampai akhirnya ujung ke daerah hulu itu sendiri. Nah, lanjutlah dia akan terjadi penumpukan seperti ini dan menimbulkan kenaikan air, tapi dia termasuk pencemaran yang dihasilkan oleh dari limbah-limbah yang dilakukan oleh itu sendiri. Kurang lebih begitu teman-teman. Mungkin dari kesimpulan teman-teman bisa disesuaikan dengan Nah, betul yang kalian tadi bahwa bencana ini bukan hanya karena alam saja, tetapi di sini bisa kita lihat bahwa manusia sangat berperan penting di sini. Contohnya adalah banyaknya pohon-pohon besar yang turun dari gunung itu. Nah, di sini membungkam para oknum yang sudah melakukan penebangan liar di hutan, sehingga menyebabkan ketika terjadi hujan deras berkepanjangan menyebabkan terjadinya banjir bandang yang besar. Nah, baiklah anda sekalian, kita sebagai manusia harus menjaga alam dengan tidak menebangkan sembarangan. Nah, kita sebagai siswa itu harus menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian untuk pelajaran kita hari ini yaitu tentang siklus bencana. Jadi kita hari ini tentang siklus bencana dan konsep mitigasi. Nah, anda sekalian, apakah ada yang tahu apa saja siklus dari bencana ini? Siklus bencana itu adalah proses bencana yang terjadi dan proses mitigasi itu Siklus ya, men. Yang pertama itu adalah siklus dari bencana, bukan konsep yang terjadi siklus banjir seperti apa, siklus longsor seperti apa. Nah, secara umumnya siklus bencana itu terdapat pada 3. Nah, yang pertama itu namanya pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, ada yang bisa membedakan apa itu pra bencana, sebenarnya juga pasca bencana. Pra bencana itu sebelum bencana, jadi pasca bencana itu setelah bencana terjadi. Oke, satu. Pada Nisa, boleh diulang kembali penjelasannya? Pra bencana itu sebelum bencana Bu. Kalau saat bencana itu saat terjadinya bencana banjir. Kalau pasca bencana itu bagaimana kondisinya setelah terjadinya banjir. Ya, betul sekali. Pertama dulu pada Nisa. Nah, benar sekali. Siklus bencana ada 3 yang pertama. Kalau banjir, itu apa cara kita untuk mencegah agar tidak terjadi? Baik. Tidak membuang sampah ke sungai. Melakukan rehabilitasi, restorasi drainase yang terjadi di sana. Bahasanya terlalu lebih kali Bu. Ya, coba tulis secara Kan aku yang disuruh kok dia yang jawab Bu. James, boleh ada ibu ya, James? Oke, teman-teman boleh tolong Tidak membuang sampah ke sungai. apa cara kita agar saat terjadi bencana itu apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar tidak terlalu banyak kerugian yang dapat kita alami. Contohnya adalah pada saat gempa bumi. Apa langkah pertama yang akan kita lakukan ketika terjadi gempa? Misalkan kita lagi di kelas nih, apa langkah pertama yang kita lakukan ketika di kelas? Ucapin syahadat bro. Serius ya, Mes? Nanti nilai kamu saya kurang ya? Oh, kami belum tahu Bu. Biasanya kami lari aja langsung keluar Bu. Lari keluar. Iya Bu. Nah, Lari aja keluar Bu. Nah, Kami pas terbuka Bu. ya benar sekali. Nah, ketika kita dalam ruangan dan
kita yang nah kalau misalnya coba itu dari kelas 3 ya mau dekat 3 soalnya dia lupa kita mau baliknya dia bengkok kok di mana kita bisa saya setuju sama Kia Bu karena di tiap seperti ini kan itu ada perbandingan yang itu kan ada kayak kondisi dari benar tapi kan itu tidak menutup saya bisa tumbang ya nah cara yang utamanya Bu kita nah cara kita yang pertama itu adalah berusaha untuk mencari ruang terbuka kalau bisa di lapangan kita lari ke lapangan terbuka yang tidak ada bangunan sekelilingnya. Ibu kalau boleh tahu udah habis foto apa ya? Nah itu yang kalau misalkan bisa yang pertama tuh memang kita harus bersembunyi di bawah misalkan meja atau apapun yang tahan dengan kebutuhan misalkan kita punya meja tahan dengan kebutuhan tersebut. Meja bocor bisa ya. Nah misalkan tetap juga tidak bisa, nah itu merupakan resiko yang kita dapat karena itu ya benar karena bicara itu kita hanya bisa mengurangi bukan untuk bisa benar-benar meminimalisirnya ya tapi cuma bisa untuk berusaha untuk mengurangi dari dampak benar tersebut ya benar langkah awalnya nanti kemudian pasca bencana pasca bencana ini merupakan cara kita untuk memulihkan keadaan, merehabilitasinya. Contohnya itu adalah seperti yang sekarang itu terjadi kan kemarin itu terjadinya banjir bandang yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera. Yang pertama adalah di Aceh, di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Nah itu sangat besar kerugiannya dan itu merupakan langkah besar yang harus diambil oleh pemerintah untuk meminimalisirkan dampak bencana. Contohnya adalah masalah rumah. Banyak rumah-rumah dari masyarakat yang hilang sehingga pemerintah harus sigap dalam mengambil keputusan yaitu untuk misalkan membangun rumah darurat untuk tempat tinggal masyarakat. Nah, bencana ini ada 2 ya. Yang pertama semoga dicapai ya, semoga bisa jadi guru PAI yang baik. Nah, kan ini merupakan gambaran umum tentang bencana. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama kita dapat mengidentifikasikan siklus bencana tadi, yang mana ada pra bencana, ada juga pasca bencana. Nah yang kedua menganalisis bencana, implementasi, mitigasi dari bencana sendiri. Nah yang kedua itu mengklasifikasikan kondisi bencana.
bencana, sebenarnya juga pasca bencana. Dan yang kedua itu mengidentifikasikan konsep bencana berdasarkan sifatnya, yang mana itu konsep bencana, konsep mitigasi ini konsep mitigasi berdasarkan sifatnya itu ada dua. Yang pertama itu lalu kita kan sudah belajar tentang jenis bencana. Nah, bencana itu kan ada namanya bencana alam dan juga bencana alam. Masih ingatkah anak-anak sekalian pelajaran minggu lalu? Dengan Coba James. bencana alam tuh kayak longsor banjir, kalau bencana non alam tuh kayak kimia pabrik, proses kayak ya lingkungan, gas itu kaca. Oke, jelas sekali. Nah, minggu lalu kita kan sudah sekali kan ada bencana alam dan juga bencana alam. Nah, sekarang yaitu kita mempelajari tentang jenis bencana yang telah dibiarkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep mitigasi berdasarkan sifat itu struktural dan juga non struktural. Nah, yang pertama itu ialah struktural. Apakah ada yang tahu apa yang disebut konsep mitigasi bencana yang bersifat struktural? Tersusun. Yang lebih ke pertahanan. Nah, betul sekali. Nah, kalau struktural itu ialah bagaimana kita jangan salah. Aku tidak tahu salah. Sebenarnya harusnya harus lebih depan ya. Ya, biar dia Bu. Biar kita ibu. Aku tidak semuanya di depan. Mau maju. Nah, secara struktural ini yaitu contohnya tadi benar kata Mira tadi, itu pemulihannya berupa kita membangun tanggul. Dan kalau yang non struktural ini contohnya ialah kita mengadakan sosialisasi untuk bencana ini. Misalnya sosialisasi ketika masalah banjir. Nah, kita mengadakan sosialisasi bagaimana dampak banjir tersebut dan bagaimana cara-cara kita untuk menghadapi supaya kita tidak terjadi banjir, mencegah terjadi banjir. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu tentang bencana tadi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang bencana alam dan juga non alam. Nah, sekarang bencana itu ada yang namanya bencana klimatologis. Nah, ada yang mau menjelaskan apa itu bencana klimatologis? Seperti hujan berkepanjangan. Ya, benar. Coba siapa yang bisa maju ke depan untuk membuat capaian bencana klimatologis yang merupakan contoh bencananya? Oke, boleh maju ke depan. Silakan yang ke depan. Andini boleh maju ke depan. Andini. Terkait dengan bencana klimatologis. Oh, Rashid. Andini saja, Andini yang bagian menjelaskan tentang bencana. Aku kan gambar. Boleh dia memperbaiki dong. Apakah gambar hujan setelah bencana klimatologis? Mungkin maksud tadi ini merupakan faktornya mungkin iya ya klimatologis termasuk dalam hujan.
Tapi kalau bencananya itu bukan termasuk bencana ya ini. Nah mungkin yang lain bisa membantu ini yang menjelaskan apa aja tentang bencana klimatologis ini. Yang lain lagi ya, James sudah maju tadi. Mungkin kepada Mai Sandra boleh kan? Harus pakai gambar, bukan? Mungkin animenya lagi berkreasi. Ya benar. Nanti juga jadi urus. Ya, Bu, bikin juga. Iya. boleh. Kemarau. Kemarau. Harus benar. Kemarau. Pada Julium. Ya, kemarau. Enggak apa-apa. Terima kasih ya. Berdasarkan yang dibuatnya ini apa sih? Benar semua? Tidak. Yang mengatakan tidak, coba jelaskan apa alasannya mengatakan tidak? Boleh ke depan sampai yang mengatakan tidak tadi? Saya bilang tidak, Bu. Ayo aja Apakah tsunami ini termasuk ke dalam bencana klimatologis? Enggak. Berarti ini salah ya? Salah, Bu. Nah, berarti kalau kayak klimatologis itu apa dong? Badai. Masuk dalam bencana apa? Apakah tahu kan bencana ini ada yang namanya klimatologis, ada Dan satu lagi klimatologis. Oh, oke. Jadi Itu itu dulu buat yang kedua itu ada namanya bencana geologis. Geologi itu kayak longsor. Nah, benar. Kalau bencana geologis itu ada contohnya ada longsor. Benar. Longsor, gempa bumi. Ada gempa bumi. Nah, tsunami ini masuk ke dalam bencana geologis ya, Mai. Benar. Nah, satu lagi itu adalah gunung. Gunung Merapi. Nah, apakah Anda sudah dapat membedakan apa itu bencana klimatologis dan apa itu bencana geologis? Coba lihat apa beda dari klimatologis dan geologis? Kalau bencana klimatologis itu contohnya bencana yang terjadi Dan disebabkan oleh iklim. bencana yang disebabkan oleh klimatologis berkaitan iklim, Bu. Jadi ada unsur cuaca di bidang berarti kejadiannya, Bu. Kalau geologis itu bisa dipengaruhi oleh rentah atau pergeseran lempeng atau bencana-bencana yang tidak terduga, gitu, Bu. Jadi dari aktivitas bawah tanah yang menyebabkan gempa, terjadinya longsor dan lain-lain. Oke, benar sekali. Terima kasih Zadia. Nah, sampai sini sudah paham apa itu bencana klimatologis, bencana geologis. Nah, Bu. Nah, tentang siklus bencana tadi apakah sudah paham semua Anda sekalian? Apa yang dengan pada saat prabencana, saat bencana dan juga pasca bencana? Belum. Kenapa belum? Karena dari siklus 3 itu kan ada pra, saat, dan pasca. Ibu tidak menjelaskan apa dari urgensi itu sendiri dari tiga siklus itu dalam rinciannya. Jadi belum masuk di ujian. Bu, izin, Bu. Ya. Bukannya dia SMA kita tak ada mengkaji urgensi ya, Bu. Iya Bu, mungkin bahasa Daras terlalu tinggi ya. James sebelumnya suka di sana. James IQ-nya tinggi. IQ James secara tidak saya. Sama sekali. Dalam prabencana tuh sama saat bencana bencana itu yang tadi dijelaskan tuh masih deskripsi. Coba kalau disebutkan dalam rincian poin aja Bu, mungkin bisa diulang. Itu kan ada COVID. Belum. Bisa nggak James punya informasi apa itu satu bencana? Ya, satu bencana misal bencana banjir, prabencananya apa, saat bencananya apa, bencananya apa, kalau longsor, prabencananya apa, bencananya Ini apa, bukan video prabencananya Ibu apa. tadi, Bu.
Nggak usah Bu. Ya udah saya. Nanti Oke, kalau baiklah. ada video. Oke, Tadi sekali yang sudah dimakan itu ada contohnya. Iya Bu. Sebelum gamis tuh Kita tadi contohnya sama ibu ditanyain ada itu tadi. Mungkin dari Maisandra pengen ngejelasin contohnya yang tadi itu udah dijelasin dong Ibu. Mungkin Ibu. Oke, contoh kita mah yang tadi adalah banjir ya. Kita kan contohnya banjir. Nah, Nah, setelah bencana di sini, yaitu yang pertama ialah ketika misalkan kita membuang sampah sembarangan, kemudian adanya penebangan hutan liar, dan juga misalkan ada seperti kemarin itu ialah hujan tidak berhenti selama seminggu. Nah itu menyebabkan karena adanya unsur manusia dan juga unsur alam sehingga menyebabkan terjadinya bencana tersebut. Dan kemudian setelah terjadi bencana itu adalah pasca bencana itu kita melakukan pemulihan di mana kita melakukan pemerintah kita melakukan itu yang pertama contohnya seperti kita ada rumah yang rusak itu ada perbaikan dan juga adanya bantuan dari pemerintah dan juga perbaikan lagi lingkungan yang sudah misalkan seperti tadi itu pohon-pohon yang sudah pada hampir ke pantai itu dibersihkan lagi gitu. Jalan-jalan yang terdampak Bu. Apa? Jalan yang Iya benar. Contohnya ialah kemarin seperti di Rembahan Naik itu sangat lama sekali kan pemulihannya sehingga terjadilah jalur satu arah kan dan juga dibatasi jamnya sehingga itu sangat mengganggu aktivitas manusia. Ada yang misalkan dia mau pulang tapi tidak bisa atau karena ditutup gitu kan jadi harus dialihkan ke tempat lain seperti itu. izin menambahkan Bu, untuk pasca bencana tidak hanya diperlukan oleh pemerintah saja, tapi butuh kerjasama dari masyarakat itu sendiri seperti pemulihan drainase dan melakukan rehabilitasi tersebut. Apakah ini sebagai Bu, jangan sering muji-muji guru Bu. iya ya memang dasarnya terlalu sekali ya misalnya. Iya terlalu di atas rata-rata. Banget sama. Agak segan awak dengan soyakan rata ini. Puji balik. Oke, supaya lebih jelas lagi, Ibu akan memberikan sedikit ini. Kita akan melakukan kerja kelompok, diskusi kelompok. Nah, di sini ada 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu terdapat 4 orang. Oke, silakan ketua kelas untuk membagi kelompoknya. Untuk kelompok pertama itu Andini, Mira Rustia, Aisyah, Sri Bulan, dan Alisa. Untuk kelompok 2 Dea, Rachid, Zakia. Dan untuk kelompok 3 Mei, Ferika, dan Sudi. Oke itu Bu. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya. Udah Bu. Siapa tadi kelompoknya siapa aja tadi? Nah, mungkin belum udah register di lingkarannya ya. Nah, silakan dikerjakan tugasnya selama dikasih waktu selama 7 menit. Lingkaran ya. 3 kalau silakan diisi sampai Cepat. apa ini? Diisi sampai nomor 3 saja ya. Kalau ada sudah siap silakan dikabarin ya.
Apa ada yang kesulitan dengan soalnya? Enggak. Kita lihat. Cinta sekali anaknya ya. Tinggal 2 menit lagi ya. Berapa menit lagi Bu? 5 menit lagi. Sudah siap ya, Mes? Kalau baca buku di buku. Sudah siap? Ada yang sudah siap? Tiga menit lagi ya. Sudah siap ya, Mes? Jangan terus gue tanyain. Tinggal ditanya di sana. Siap ya, siap Bu. Dua menit lagi ya waktunya. Karena jam kita sudah mulai habis. Sampai 15 sudah siap?
Ini puting beliungnya ada banyak di tulisannya. Iya. Mau berapa itu? Nomor 3. Nomor 4 itu yang D itu puting beliung juga. Sampai nomor 3 saja dikerjakan ya. Nomor 3 Bu. Oh iya nomor 3. Iya, nomor 3. Terus apa itu berhubungan dengan ini misalkan kandangnya Nomor 3 di poin keempat kan kayak aliran apa yang percobaan Ibu. sedikit ciri-ciri gejalanya. Ibu, ya, nomor 3 itu Bu yang pilihan-pilihannya itu kan mencocokkan ibu suruhan Bu. Nah, proses pengikisan pantai kalau itu tidak ada jawabannya di sini Bu. Jadi Mana puting ada proses beliung beliau? double-double. Ada 3 puting beliung. Jadi gimana Ibu? Berapa Kami tulis. boleh dituliskan saja ya. Kalau misalkan yang nomor 3 itu kalau jawabannya tidak sesuai boleh ditulis saja ya. Oke Bu. Ya makasih Bu. Udah Bu. Karakteristik bencana dengan jenis bencananya beda loh James. Longsor ini merupakan nama bencananya longsor, bukan karakteristiknya. Sama apa aja gitu. Yang Oke, mungkin anda sekalian untuk menghemat waktu dikerjakan sampai nomor 2 saja ya. Sampai nomor 2 saja dikerjakan. Sampai nomor 2 saja dikerjakan karena kita memang udah dikerjain Bu nomor 3 gimana? nggak apa-apa, nilai plus nanti buat kamu. Oke, karena semuanya sudah siap kan Mbak James? Boleh mau terlebih dahulu James? Siapa yang bisa maju? Atau mau semuanya juga boleh? Ya. Ya udah sendiri saja lah James. Iya, kita jadi bintang sih salah sih. Boleh di nomor ya? Nah, jawabannya dibacakan saja ya. Karena kita Nomor 2. Oh, Nomor 2. jadi nomor 1 jawab. Nomor 1 jawab. Nomor aja, bukan 1. Biar Nomor 2. Oke, boleh jadi nomor 2, nomor 1 juga nomor 1 boleh. Soalnya nomor 1 kan adalah ini kan tadi ada penanggulangan sama konsep. Tapi penanggulangan. Nah, ya, yang kelompok 2 itu konsep. Kan sudah. Ayo baca James. Oke, jadi kan nomor 2 itu ada beberapa gambar, ada 5 gambar. Yang pertama itu adalah jenis hujan itu apa? Kalau dari karakteristik longsor itu sendiri dari turunnya tanah, yaitu kondisi tanah itu sendiri lalu menimbulkan kerusakan turunnya pada penghijauan yang ada di tanah tersebut. Lalu yang kedua itu ada gempa bumi. Jadi bencananya lalu karakteristiknya adalah kerusakan yang terjadi pada permukaan, lalu rusaknya bangunan dan kerusakan lainnya gitu. Itu baru jelasnya 2 SMU sama kelompok saya. Kalau yang di nomor 3 itu gunung meletus. Karakteristiknya itu yaitu turunnya lava lahar ke permukaan. Nah kalau banjir itu yang di nomor 1 dia jadi misalnya banjir, karakteristiknya itu meluapnya air ke permukaan
Itu adalah karakteristiknya. Kalau yang nomor 5 itu dia kayak badai. Karakteristiknya itu kerusakan yang terjadi di permukaan seperti lembab, basah, ke dalam kemudian sendiri. Mungkin itu. Mungkin teman-teman kalau ada penambahan penjelasan kelompok lain silakan. Silakan Pak Ibu. Terima kasih Bu. Ini kan ada kelompok siapa yang mau tampil dulu? Ini nomor 1 silakan. Program nomor 1. Baiklah, saya menunjukkan jawaban dari kelompok saya. Nomor 1, poin B, yaitu penanggulangan bencana. Yang pertama ada banjir dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan reboisasi atau penanaman pohon. Yang kedua ada gempa bumi dengan membuat bangunan yang kokoh agar tidak mudah roboh saat gempa. Yang ketiga ada gunung meletus tidak membuat bangunan atau rumah di sekitar gunung api, menyediakan sirine waspada. Yang terakhir ada kebakaran hutan, penanggulangan bencananya tidak membuang puntung rokok sembarangan pada saat berkemping di hutan. Oh baik, segitu saja jawaban dari kelompok kami. Silakan duduk lagi, itu jawabannya. Kemudian kepada kelompok terakhir, silakan duduk. Bencana merupakan peristiwa yang mengancam kehidupan manusia. Sudah Bu. Berulang lagi. Tadi kelompok buat tentang penanggulangan bencana kan? Ya, ini konsepnya Bu. Bukan yang nomor 1 Bu. Kami yang penanggulangan, ini konsep Bu. Ya Bu. Mungkin gue ini konsep secara keseluruhan. Tadi ayat apa? Penanggulangan. Nomor 1. Oke. Sudah mau jelaskan lagi Budi? Jangan malu soalnya itu malu. Gak apa-apa, kita berani di depan ya. Gak apa-apa, silakan Bu. Ya gak apa-apa. Bencana merupakan peristiwa yang mengancam kehidupan manusia. Tapi bencana juga terjadi karena aktivitas manusia dan juga faktor alamnya Bu. Oke, silakan duduk. Oke, tadi kita sudah diskusi yaitu tentang bencana ya. Yang mana dalam tadi ada apa aja bencana yang ada yang kita bahas tadi. Oke, benar sekali. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa bencana dari konsepnya, karakteristiknya, penanggulangannya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk penutup kelas kita hari ini supaya lebih semangat lagi ya dalam menjalankan kelas selanjutnya. Nah, nanti ibu akan mengasih kuis dan juga untuk minggu depan, nah akan ada PR ya. Jangan lupa kerjakan PN edukasi tadi ya. Dilanjutkan tugas diskusinya tadi ya. Silakan yang dibuat di rumah untuk dikumpulkan minggu depan. Tetap kelompok. Oke, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Nanti kita akan kuisnya. Kuisnya ini siapa cepat dia dapat ya. Dia bukan sistemnya bukan langsung maksudnya bukan kita langsung ditunggu dulu, tapi langsung mulai. Dan saya pernah tengok bapak ibu. Mana? Bagian dulu ya. Enggak banyak anak coding. Saya itu mulai dulu. Ya sabar. Ada di sana sama Punya HP Bu. ya berarti kamu boleh gabung sama teman kamu ya. Wah, terus jadi kan
Udah ada yang mulai? Mana kok roti? Langsung mulai aja kok. Dia langsung mulai saja. Sudah bisa masuk? Ceknya belum? Ada yang belum juga. Ada yang sudah siap? Sabar Bu, berapa namanya aku? Iya, 8. Sudah bisa semua? Yes, pasti aman. Yes, 21. Sudah siap? Belum. Atau ini boleh maju untuk siapa yang Nih. Mungkin 3 Bu. Ada 2. benar? Apakah benar? Puji tiga. Cuma Iya, salah. tapi Aisyah 3. Puji di sini. Di sini juga ada 3. Bu kayaknya Bu. Di Bu harusnya tengok. dia buka tulinya dia butuh waktu ya. Main di Iya. mana? Oh ini Bu. 2, Bu. Ini yang di sini ketiga puji, yang kedua Iya benar. enggak salah. Ulang 2 menit. Ibu. Tapi di HP-nya Ibu juga ada nama aku. Tapi si Jen cuma benarnya 7 orang Dia pokoknya. Ya tapi enggak. Waktu aku paling cepat. Bu benarnya si Jen Terus kata Ibu paling cepat. Dia yang paling cepat. Cepat. aku yang paling Betul cepat. 8 Bu. Soalnya 8-nya di atas itu. Ya. Yang betul 8 dan iya benar. Jangan lupa. Dari situ juga ada dia ya. Tapi Apakah Dames diminta atau tidak ya Dames nih? Tidak Bu. Benar, dia lama. Tidak kan? Singkirkan. Iya Bu, di sini sesuai itu juga. Ibu di sini ya. Nah berarti yang menang nih adalah ini saya lihat. Jadi yang menang Betul aku. Bu tadi saya ulang. Coba. Berarti nah Ini adalah ini Pak. ini karena main banget. Mira. Iya benar. Waktunya siapa duluan main? Mira.
kasih kepada Ibu Pike untuk pada pelajaran pada hari ini. Angka baiknya sebelum menutup pelajaran kita doa terlebih dahulu mengucapkan Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Ya, Bu.